Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Lause Cencu bersama dengan Lause Hans. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nah, sebelumnya adik-adik semua, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam kebaktian. Biarlah kita memiliki sikap yang hormat, kita sikap berdoa, kita mau menyanyikan lagu. Kita di dalam bait Allah. di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah. Di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami ucap syukur hari demi hari Tuhan memelihara kami. Tuhan memberikan kami kesehatan tubuh yang baik. Tuhan berikan kami kecukupan dalam kehidupan kami. Tuhan juga memelihara kami dalam setiap saat, setiap detik apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, Tuhan itu baik ya? Baik sekali Lause Hans. Gak ada yang bandingin. Iya, apalagi karena Tuhan telah mati untuk kita. Mati di kayu salib, bangkit dan menebus dosa kita. Ya kan Lause? Iya, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan kekal dari Tuhan. Kita merasakan begitu besar dan baiknya Tuhan pada kita ya. Iya, sekarang kita mau bersyukur ya Lause. Kita mau memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Yuk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kalau Tuhan sudah begitu baik pada kita, Dia mau mati untuk kita, menebus dosa kita, maka kita harus berubah ya dalam hidup kita ya. Iya dong, masa kita mau gitu-gitu aja Lause. Yang dulunya nakal, ya nakal aja terus. Yang dulunya malas, malas aja terus. Ya kita gak boleh dong. Gak boleh ya, kita harus jadi anak Tuhan yang mencerminkan teladan Yesus ya. Iya, kita mau menjadi serupa dengan Kristus dan dirubahkan olehnya. Iya, jadi Lause Hans kita mau nyanyi lagu apa nih berikutnya? Iya, Lasa, judulnya ini lagu bahasa Inggris nih, Totally Transform. Iya, Wah. jadi berubah. Jadi yang dulunya malas jadi rajin, yang dulu nakal jadi baik, yang dulunya malas ke gereja jadi rajin ke gereja ya gitu Lasa mungkin contohnya. Mantap. Ya, kita akan menyanyikan lagu Totally Transform.
the chains in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. Chains, chains. do you see the chains? The chains In the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. It's I am yours. I wanna be the same. I wanna play with the same old games. Rather be transformed. Believe by you, my Lord. I wanna be the same. I wanna play with the same old games. Rather be transformed by you, my Lord. Chains, chains. do you see the chains? The chains In the heart of me, renew from the inside out, renew. There is no doubt. Chains, the chains in the heart of me, renew from the inside out, renew. There is no doubt. It's I am yours. I wanna be the same. I wanna play the same old games. Rather be transformed. Totally by you, my Lord. I wanna be the same. I wanna play the same old games. Rather be transformed by you, my Lord. I wanna be the same. I wanna play the same old games. Rather be transformed. Totally by you, my Lord. I wanna be the same. I wanna play the same old games. Rather be transformed by you, my Lord. Nah, kini saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, adik-adik semua berdiri dengan sikap yang tegak. Kita mau bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Lause Hans, Ya, kini tibanya kita akan melakukan persembahan. Tapi gimana caranya ya persembahannya ya? waduh, gimana ya? Kan Lause? kita nggak ke gereja. Ya, Lause juga bingung sih. Coba, Oh iya. gimana? Kita bisa melakukan persembahan dengan cara mengumpulkannya dulu di celengan. Oh iya bisa juga ya, kalau nggak simpan di kotak dulu atau di dompet ya. Iya, kalau nggak punya celengan boleh simpan di dompet atau di kotak dulu. Ntar kalau sudah gereja dibuka, kita bisa bersama-sama datang, habis itu kasih. Betul. persembahan. Tapi ada satu lagi nih yang lebih canggih nih. Gimana caranya? Kita bisa minta papa mama kita transfer. Oh ya ampun, ya maaf ya, Lause gaptek nih. Ya, langsung gitu Iya. merendahkan hati. Ya, nah kita bisa transfer, minta papa mama kita tolong transfer ya dengan cara misalnya adik-adik Kasih. memberikan persembahan 50.000. Nah di belakangnya ditambahin Angka 1. angka 1, jadi 50.000
satu. Iya, ya. Nah, jadi kita bisa melakukan persembahan lewat transfer juga. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu apa? Persembahan kami. Mari kita berdoa, adik-adik, semuanya tutup mata dan siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul di dalam ibadah ini. Kami bisa memberikan persembahan sedikit apa yang dari kami punya. Biarlah Tuhan apa yang kami telah berikan, gunakan itu untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Menolong orang lain yang membutuhkan dan juga untuk pembangunan gereja-Mu. Biar Tuhan, sebentar kami akan berdoa menurut doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, tapi kami bersyukur Tuhan Engkau baik kepada setiap kami. Setiap hari minggunya kami datang mau belajar Tuhan untuk bisa mendengar dan mendekatkan diri kami kepada kiranya Tuhan yang tahu setiap kami Tuhan, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang semakin dalam akan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Amin. Oke adik-adik semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang kitab Roma, ya. Masih ingat adik-adik? Nah, sekarang kita akan melanjutkan, kitab Roma sudah selesai, kita akan melanjutkan ke kitab berikutnya, ya. Nah, kitab berikutnya itu coba lihat judulnya apa nih? Kristus membangun gerejanya. Nah, sekarang pertanyaannya, gerejanya Kristus bangun ya? Kristus yang membangun atau gimana ya? Kita lihat. Nah, jadi kita akan melihat dari
perkembangan sejarah gereja mula-mula. Nah, ini kita hari ini membahas semua kitab para rasul. Nah, namanya kitab para rasul. Kalian tahu nggak siapa yang menuliskan kitab ini ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Kitab para rasul ini dituliskan oleh kitab para rasul ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas ya. Nah, jadi si Lukas ini dia menceritakan tentang perjalanan Paulus dan juga Petrus. Nah, sekarang langsung mau tanya nih, kita akan memulainya dari pasal 1 dan seterusnya. Oke, adik-adik, coba kalau kalian lihat di sini gambar ini, ada yang tahu ini kira-kira tentang apa ya? Maaf, boleh suaranya lebih keras lagi, soalnya kurang keras. Oke, thank you. Pasang mic-nya langsung ya. Nah, ini kita akan memulai dari peristiwa. Kalau bisa adik-adik coba sebutkan dulu dari gambar ini. Peristiwa apakah ini? Ada yang tahu? Langsung. Pemberian Roh Kudus. Benar, pencurahan Roh Kudus ya. Nah, sekarang setelah Yesus naik ke surga, dia tidak tinggalkan muridnya, tapi dia mengutus Roh Kudus ya. Dari itulah yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Oke, nah setelah itu, setelah apa yang terjadi setelah hari Pentakosta, berarti waktu Roh Kudus sudah turun kepada para murid, mereka itu diubahkan ya, mereka diubahkan dan mereka itu menjadi berani ya. Oke, kedengaran adik-adik, kedengaran soal-soal? Sudah lumayan kedengaran, Oke, jadi nggak usah pakai mic aja. Oke ya, jadi ada pencurahan Roh Kudus dan murid-murid itu mendapatkan kuasa, dan kita lihat nih Roh Kudus sebagai lambang lidah api ya. Jadi mereka jadi berani untuk bersaksi. Nah, setelah itu mereka berpencar langsung memberitakan Injil. Tapi, nah, kira-kira kalian tahu siapa ini? Ini salah satu murid Yesus yang sangat terkenal. Kalian bisa tebak siapa? Kalau dia berkhotbah, Petrus, ya benar ya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Tadinya dia pernah menyangkal Tuhan, tapi setelah dia mendapatkan Roh Kudus, dia berubah menjadi berani memberitakan Injil sehingga banyak orang bertobat ya. Di saat dia berkhotbah, mujizat terjadi ya. Ada orang yang ini kita lihat ya, saat dia berkhotbah mujizat terjadi. Ada kalian kalau lihat ini ada yang dia pegang apa nih orang? Dia duduk di depan bait Allah, dia tugasnya minta-minta. Kenapa? Apa yang terjadi? Tidak bisa jalan. Dia nggak bisa jalan, dia minta-minta. Tapi begitu dia ketemu Petrus, Petrus langsung mendoakan dia dan orang itu langsung sembuh ya. Nah, jadi kita bisa melihat mujizat terjadi, tetapi pada masa itu setelah ada satu sisi pemberitaan Injil, tapi di sisi yang lain terjadi penganiayaan. Ya, ada penganiayaan terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ini salah satu murid yang memberitakan Injil itu ternyata ada orang yang tidak senang. Mereka lakukan apa? Siapa yang dilempar batu ini? Kalian tahu? Paulus. Paulus. Sebelum Paulus ada? Betul. Sebelum Paulus, karena waktu itu Paulus belum bertobat. Nah, jadi sebelum Paulus bertobat, ada satu orang yang dilempar batu. Pada saat itu, Paulus ada di tempat dan menjadi saksi, melihatnya. Kalian tahu namanya? Dia bernama Stefanus, ya. Jadi Stefanus ini, ya apa yang terjadi? Dia itu tidak melawan, ya malahan dia mendoakan. Nah, setelah dia mati, tapi sebelum dia mati, dia melihat melihat ke langit. Ternyata dia disambut oleh Tuhan ya. Nah, tapi dengan peristiwa Stefanus mati, di situ penganiayaan benar-benar terjadi. Terus mereka murid-muridnya jadinya
cerai-berai. Mereka tidak lagi kumpul di Yerusalem untuk memberitakan Injil. Nah, tapi mereka tercerai-berai keluar dari Yerusalem. Ya. Nah, setelah itu ada satu orang ini, ya kalian tahu siapa? Paulus. Nah, dia juga dalam salah satu orang yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Jadi di dalam perjalanan dia tiba-tiba melihat sinar ini. Nah, kalian sudah tahu ya, hari ini kita berkisah perjalanan bagaimana gereja Yesus didirikan. Jadi si Paulus itu di dalam perjalanan dia tiba-tiba menjadi buta yang hanya bisa mendengar suara, ya. Jadi di saat itu kita ada suara yang menanya dia, mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah dia merasa, wah ini siapa? Langsung dia jawab, siapakah engkau Tuhan? Ternyata Yesus langsung menjamah dia, dan dia di dalam 3 hari perjalanannya di situ dia bertobat, ya. Dia ketemu dengan Gamaliel, di situ dia didoakan dan akhirnya dia bertobat, ya. Setelah disembuhkan, didoakan, matanya menjadi melek lagi, dia langsung berubah dan dia memberitakan Injil kepada orang yang non Yahudi, ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini begitu ada penganiayaan, kita merasa aduh kasihan ya murid-murid Tuhan Yesus dianiaya, tetapi itu atas izin Tuhan supaya apa? Supaya pemberitaan Injil bisa menyebar ke seluruh orang yang bukan hanya Yahudi, tetapi orang non Yahudi juga mendapatkan berita Injil. Nah, jadi setelah itu ternyata memang penganiayaan terjadi. Salah satunya si Petrus ini dijebolkan masuk penjara. Kalian tahu kalau penjara zaman dulu, ini coba lihat nih, prajuritnya menjaga di depan pintu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan mengutus malaikatnya sehingga membukakan pintu penjara dan semua prajuritnya tertidur. Malaikat Tuhan membawa Petrus meloloskan dirinya dari penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah malaikat mengutus ya, dia diselamatkan oleh malaikat Tuhan, dia kembali lagi memberitakan Injil. Nah, adik-adik kalian bisa lihat di sini, setelah Paulus bertobat, dia melakukan perjalanan. Ya. Nah, perjalanannya ini kalian bisa lihat ada yang merah, oke. Ada yang kuning, bisa kelihatan adik-adik. Nah, jadi Paulus itu melakukan 3 kali perjalanan sebelum dia ke Roma. Jadi perjalanan yang pertama itu yang warnanya putih, masih sekitar daerah Tarsus, ya. Nah, perjalanannya masih pendek perjalanan pertama. Nah, setelah itu dia mulai lagi perjalanan yang lebih panjang, yaitu yang berwarna kuning, ya. Kuning perjalanan yang kedua, di situ dia sudah berjalan sampai ke Filipi, ya. Setelah itu dia ada lagi perjalanan ketiga yang berwarna biru, ya. Nah, kalian tahu di dalam perjalanan itu dia bukan pakai mobil tapi dengan kapal, ya. Jadi perjalanan darat ada yang pakai kapal, dia dari Antioquia, Iconium satu persatu. Nah, kita lihat di sini dalam perjalanan itu disitulah dia membangun gereja, ya. Dari dalam perjalanan kota ke kota di situ diberitakan Injil, terus ada pengutusan, ada murid-murid yang dipilih, disitulah sampai Paulus ke melakukan pemberitaan Injil, dia sampai ke Filipi, ya. Nah, dalam perjalanan selalu ada orang yang bertobat, disitulah murid-murid dipilihnya dan mereka itu membangun gereja, ya, membangun gereja di situ. Nah, dalam perjalanan ini Paulus itu mendirikan salah satunya adalah gereja di Filipi. Tapi Paulus juga terakhirnya dia melakukan perjalanan yang paling penting adalah sampai ke Roma. Kalian bisa lihat yang warna merah ini. Perjalanan dia dari Yerusalem, dia kan dipenjarakan, ya kan? Tapi Paulus tidak kapok, dia tidak takut. Malahan dia menjumpai para ahli Taurat, bahkan dia juga menceritakan bagaimana pertobatan dia, terus dia makin berani, akhirnya
dia naik banding, ya, naik banding. Nah, disitulah Injil bisa sampai kepada Roma, ya. Nah, jadi kalian melihat bagaimana semangat daripada Paulus meskipun dia mengalami aniaya, tapi dia tidak pernah takut ataupun menjadi give up, ya, nggak pernah menyerah. Dia akan lebih berani. Nah, jadi ini salah satunya kalau kalian lihat ini siapa? Ini adalah para kepala gereja duduk di sini. Dia kan sudah menjadi orang tahanan. Siapa ini? Ya, nggak ada yang menjawab Rose ya? Ada kedengaran? Siapa ini? Paul Ini itu Petrus bukan ya? Tadi sudah Paulus, ya kan? Nah, jadi ini cerita sudah sampai ke Paulus. Tadinya Petrus kan sudah, jadi dia pisah. Jadi artinya si Petrus itu memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tapi begitu Paulus bertobat, dia menceritakan Injilnya bahkan perjalanan panjang ke orang non-Yahudi. Jadi dia itu saat dia menceritakan Injil itu ternyata dia mengalami aniaya, dia dipenjara dan ini dibawa ke pengadilan, ya. Jadi Paulus itu waktu dia dihakimi, dia bukannya membela dirinya, ya. Jadi ini adalah pembesar gereja, ada Felix, ada Festus dan Agrippa. Di situ dia justru menceritakan bagaimana Yesus mengubahkan dia, bagaimana dia mendengar pertobatan Yesus, ya, maksudnya pertobatan dia itu dia ceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan dia, bagaimana dia dari buta akhirnya orang-orang yang mendengar ini merasa wah justru terbuka untuk Injil, ya. Nah, jadi dalam perjalanan setelah itu yang terakhir sebelum dia menuju Roma sana, dia ada melakukan perjalanan dari Kaisaria. Dia melewati satu pulau, ya. Dalam perjalanan itu, ini kalau kalian lihat apa yang terjadi. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Kapalnya rusak. Iya, ada kapal karam, ya. Nah, tersangkut di Pulau Malta. Nah, jadi Paulus itu benar-benar mengalami aniaya, dia itu mengalami pengadilan terus sampai ke kapalnya karam, ya. Nah, akhirnya dia sampai ke Pulau Malta. Sampai di sini penduduk di sana itu mengatakan ini pasti orang jahat sehingga kapalnya begini. Nah, sampai di Pulau Malta ternyata dia dipagut ular. Kalian tahu kalau dipagut ular biasanya orang mati, kan? Tapi Paulus justru mematikan ularnya. Akhirnya mereka bertobat karena dia juga menyembuhkan orang yang sakit di daerah sana. Setelah itu dia sampai ke Roma. Nah, dari kapalnya rusak semua, tapi semua yang ada di kapal itu tidak ada satupun yang mati. Semuanya ditolong Tuhan dan mereka sampai ke Roma. Nah, jadi adik-adik, kita melihat perjalanan Paulus itu, ya, kalau kalian tadi lihat slide langsung dari satu persatu petualangannya, ada mujizat yang terjadi, ada pertobatannya, terus dia juga mengalami pengadilan dan juga penganiayaan. Tapi menurut kalian, apakah Paulus menjadi takut dan malahan melarikan diri enggak? Menurut kalian Paulus termasuk berani atau dia menyerah? Berani. Dia tidak menyerah, ya. Bahkan sampai dia diadili dia tidak menyerah. Bahkan dia berkhotbah makin berkuasa. Nah, jadi saat mengalami penganiayaan, kalau kalian masih ingat kemarin kita baca kitab Roma, justru di dalam penganiayaan ada ketekunan, ada pengharapan dalam Injil. Nah, makanya kalau kita dalam perjalanan yang sulit ini, setelah dia dipenjarakan di Roma, disitulah dia menulis kitab Roma untuk menjelaskan makna Injil yang sebenarnya, bagaimana menjadi pengikut Yesus, bukan hanya yang senang-senang, adik-adik. Ini dialami sendiri oleh Yesus,
dan juga dialami oleh semua murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, termasuk Paulus. Nah, jadi saat dia mengalami aniaya, Paulus itu justru menulis kitab Roma untuk menguatkan dan memberitakan bagaimana Injil itu adalah satu kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Nah, jadi kalian bisa lihat memang Tuhan mempunyai satu rencana keselamatan terhadap manusia yang berdosa. Setelah Yesus mati, dia naik ke surga, ya kan? Yesus itu sudah mempersiapkan semua misi pengabaran Injilnya dengan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, jadi murid-murid yang diutus itu bukannya takut saat dianiaya, tapi mereka justru menjadi berani mengabarkan Injil, karena itulah Injil ini bisa diterima oleh setiap kita sampai saat ini. Nah, jadi Roh Kudus itu diutus oleh Yesus untuk memberikan kuasa kepada muridnya untuk menjalankan misinya. Jadi setiap orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita tidak bisa diam, adik-adik. Kita nggak bisa, oh aku udah percaya, sudah. Tunggu aja nanti Yesus datang menjemput kita ke surga. Nggak bisa. Kenapa? Kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain, kita harus aktif, ya, harus aktif. Disitulah begitu kita percaya Tuhan, kita harus diubahkan karena ada Roh Kudus yang sudah diam di dalam hati kita. Kita harus berubah untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik ini kepada orang lain sebelum Yesus datang kedua kalinya. Nah, adik-adik, kita hari ini juga mengalami pandemi. Nah, ini juga atas izin Tuhan. Kenapa? Karena dengan pandemi, kalian tahu apa yang terjadi? Injil diberitakan melalui YouTube channel, ya kan? Jadi Injil diberitakan melalui gereja itu, melalui YouTube, semua daerah bisa terima Injil. Nah, termasuk adik-adik kalian bisa menceritakan kepada orang-orang yang ada di rumah. Jadi waktu kalian nonton ini, ajak teman-teman kalian, adik-adik kalian yang nonton bisa terima Injil, ya. Jadi ini juga salah satu kedaulatan Tuhan mengizinkan pandemi ini supaya menggenapi rencana Tuhan. Oke, kita masuk kepada ayat hafalannya, ya. Kita baca, coba dibuka ayat hafalannya dari kitab Roma. Coba buka Roma 1:16 sampai 17. Coba siapa yang sudah ketemu yang di garis ini, coba diisi. Siapa yang sudah ketemu, Satya? Bisa bantu isian pertamanya apa? Yang pertama Injil loh. Injil, ya. Nah, sekarang kita nggak punya kekuatan, tapi keyakinan yang kokoh ada dalam Injil. Makanya Injil adalah kekuatan dari siapa? Allah. Kekuatan Allah, ya. Jadi memang inspirasi yang diberikan Allah melalui Injil, kalau kita baca, itu akan menyelamatkan. Kalau kita, siapa aja, menyelamatkan siapa aja? Setiap orang yang percaya. Nah, lo semua tanya nih, kalau orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, diselamatkan nggak? Tidak. Diselamatkan. Tidak ya. Jadi kita harus berespon, ini lihat nih, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, itu menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya. Jadi kita harus percaya dulu, ya. Nah, tapi tidak dilihat orangnya, bukan orang Yahudi saja, tapi juga orang Yunani, dan orang Yunani itu maksudnya adalah orang yang di luar Yahudi. Nah, orang yang di luar Yahudi termasuk siapa? Termasuk adik-adik, termasuk semua, ya, yang disebut orang non-Yahudi. Nah, kita lanjut lagi ayat 17-nya. Sebab di dalamnya nyata apa? Kebenaran Allah. Nah, jadi kalau kita mau tahu kebenaran, nggak ada buku lain yang bisa menyimpulkan kebenaran Allah. Semua kisah Allah itu ada dalam Injil, ya. Yang bertolak dari apa? Iman. Jadi adik-adik, kita nggak bisa hanya percaya, tapi kita harus
respon melalui iman. Ya, kita lihat di sini orang benar akan hidup oleh Iman. iman. Ya, nah selain ini ada satu yang penting yang harus kita bahas di sini ya. Selanjutnya kita buka Roma 5 ayat 1 sampai 8. Kita akan membahas ini. Sebab itu kita yang apa? Dibenarkan. Nah, Mas ingat waktu pelajaran sebelumnya itu sebetulnya kita bukan orang benar, tapi karena kita beriman, kita menjadi dibenarkan. Ya, kita hidup kalau sudah dibenarkan, ini semuanya ada berkesinambungan ya, ada kelanjutannya. Nah, artinya dengan iman kita percaya kita menjadi benar dan hidup memiliki damai sejahtera dengan Allah. Terus lanjut lagi, setelah kita dapat damai sejahtera, kita juga beroleh jalan masuk oleh apa? Iman. Iman, ya. Jadi kita akan mendapatkan satu relasi dengan Tuhan atas dasar iman. Nah, iman kepada kasih karunia. Terus lanjutannya apa? Di dalam kasih karunia. Kasih karunia. Kalian tahu kan kasih karunia artinya apa? Bukan usaha kita, tapi karena kasih karunia, karena kuasa Allah yang diberikan, karena kebaikan Allah, maka kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaan. Nah, kalian bayangkan ya, kita bukan hanya dapat damai sejahtera, tapi kita akan menerima kemuliaan Allah. Bukan itu hanya itu saja, kita juga harus bermegah dalam apa? Kita harus bermegah dalam Kesengsaraan. Kesengsaraan. ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus ya, dengan semua orang percaya. Tuhan tidak menjanjikan, oh kalau percaya Tuhan Yesus tidak sengsara. Enggak. Tapi bermegah dalam sengsara artinya kalau memang kondisi yang memang tidak enak, kita menanggungnya karena itu sengsara menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan. Kalian tahu tekun itu berarti apa? Bertahan, tidak give up, bersabar. Ya, nah ketekunan menimbulkan Tahan uji. Tahan uji. Ya, kalau kalian tahu tahan uji itu artinya apa? Berdiri teguh, tidak putus asa dalam kesusahan. Nah, kenapa? Karena tahan uji menimbulkan Pengharapan. harapan. Nah, kalian bisa melihat rentetannya itu dari pertama kita percaya pada Tuhan, itu terus kita diproses untuk di dalam pengudusan sampai nanti saatnya kita mencapai mendapatkan kemuliaan Allah. Ya, nah kita lanjut lagi, masih ada ya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Pak. Karena apa, adik-adik? Kenapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena sebagai orang percaya kita punya pengharapan. Kenapa? Kasih Allah. Karena adanya kasih Allah diam di dalam hati kita oleh apa, adik-adik? Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, ya kan? Oleh karena kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu kapan Kristus mati untuk kita? Yang ditentukan oleh waktu yang ditentukan oleh Allah, dari segala sesuatu di dalam kedaulatan Tuhan, ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk adakah orang yang mau mati untuk kita? Ayo.
Apa Satya? Tunggu lah, lagi cari. Coba cari, lanjut lagi. Orang yang benar. Iya, ya tidak mudah seorang memakai ke orang yang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan apa? Kasihnya. Allah menunjukkan kasihnya dengan terlebih dahulu waktu kita masih berdosa, Kristus telah Mati untuk kita. Ketika Kita berdosa. Nah, sekarang kita sudah memahami ayat 1 sampai 8 itu adalah satu rentetan dari Tuhan memproses kita dari kita percaya sampai kepada nantinya, ya kita akan menerima kemuliaan Allah. Nah, inilah menjadi satu contoh daripada perjalanan Paulus untuk setiap kita semua. Nah, sekarang adik-adik, Lause mau kirimkan chat di sini ya. Lause akan kirimkan kuis di sini. Oke, Lause akan buat. Lause akan kirimkan link di sini ke kalian. Tolong diisi ya. Tolong diisi. Terus kalian kerjakan ya. Bentar. Bentar ya. Ya, ini jadi kemana? Lause Kristen bisa ngambil linknya nggak Lause? Udah ketemu dah. Bentar ya. Ya. Linknya nggak bisa keluar ya di sini. Adik-adik ya, Oke, ketemu linknya, coba diklik. Adik-adik diklik ya linknya, terus dijawab. Ini untuk menguji apakah kalian sudah memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Bisa diklik adik-adik? Kameranya Lose lagi ditutup ya, layarnya ini sepertinya, makanya Lose cuman separuh. Lausha, saya nggak bisa dibuka, Lausha. Nggak bisa buka ya? Bisa nggak? Kuisnya bisa dikerjakan nggak? Bisa buka? Dalam bentuk G-form bisa? Nah, kalau Kevin bisa ya, Kevin? Oke. Kalau saya lagi diklik, dia nggak mau buka, Lausha. Mau buka ya? Kevin bisa ya? Coba tutup lagi, terus ulang lagi coba. Sudah bisa? Semuanya bisa? Ada yang nggak bisa?
Lausya pas lagi buka Gform saya jadi macet Lausya, soalnya ini laptopnya keberatan Lausya kalau buka tab lain. Videonya dimatiin aja. Oke Lausya. Videonya matikan aja supaya bisa kerjakan. Aku mau coba lihat hasilnya kalian ya. Pertanyaannya pertanyaan bingung semua. Bingung ya? Ini dari pelajaran yang sudah dipelajari hari itu. Nah, makanya kalau kalian kan dengar nih penjelasan dari kitab Roma, nah itu juga coba menurut kalian gimana gitu. Saya masuk malah keluar dari Zoom. Malah keluar ya? Masuk lagi deh, masuk lagi. Coba lihat masuk lagi. Tolong kirim lagi linknya. Oke, masuk kirim lagi ya. Saya udah bantu kirimkan ya. Lausa udah share. Sebetulnya tujuan saya mau bahas di sini loh. Udah semua? Udah semua? Belum ada yang ini ya, belum ada yang sakit ya. Bingung ya semuanya? Coba bacanya pelan-pelan, terus kalian hayati. Iya, bingung semua. Coba kalian hayati apa yang sudah diajarkan los-los yang sebelumnya, di dalam minggu-minggu sebelumnya. Jadi ini untuk memastikan apakah kalian sudah paham belum apa yang diajarkan. Langsung Christine, ada yang mau disampaikan? Langsung bahas aja, Sir. Coba bareng-bareng bahas. Bahas langsung aja ya? Iya. Oke. Nah, adik-adik, langsung bagikan ini ya, untuk pertanyaannya ya. Nah. Oke, kalian kan bingung ya. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat nih. Pertanyaan pertama, kalau tidak mentaati apa yang dilarang oleh hukum Tuhan adalah apa? Dosa. Dosa, ya. Kalau orang yang nggak percaya Tuhan, dia nggak sadar dia berdosa. Tapi kalau kita yang sudah percaya Tuhan, kita tahu itu dosa karena sudah tahu itu larangan Tuhan. Oke? Nah, manusia nomor duanya, manusia berdosa tidak lagi layak menerima kasih karunia Allah. Tapi Allah baik, Allah memberikan apa? Anugerah. Anugerah kepada orang yang percaya, bukan karena kita baik, tapi karena anugerah Allah. Ya, oke. Nah, nomor 3-nya, apa sih jawaban kalian? Proses yang dilakukan oleh Roh Kudus. Maksud tadi kan sampaikan ya, begitu kita percaya dengan iman, Tuhan mengutus Roh Kudus dalam setiap orang yang percaya. Nah, Roh Kudus itulah yang melakukan perubahan untuk pikiran kita. Misalnya, nggak boleh ya nyontek lagi ya. Pikiran nggak boleh yang mikir yang jahat ya. Perkataan kita harus baik, perbuatan kita harus baik. Inilah yang disebut dengan proses apa? Dan ini berjalan seumur hidup.
hidup. Iya, itu adalah pengudusan yang berjalan seumur hidup ya, adik, termasuk orang dewasa. Oke, nah setelah itu Yesus datang ke dunia untuk mati menggantikan orang berdosa. Seolah-olah kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Artinya Allah melakukan apa? Pembenaran. Pembenaran, ya. Artinya kita yang berdosa menjadi tidak lagi berdosa. Kenapa? Allah yang melakukan semua pembenaran ini. Oke, kita jawab nomor 5. Yesus melakukan apa di kayu salib? Sebetulnya Penebusan. Jadi kalau penebusan artinya seharusnya kita yang harus membayar pelanggaran itu, ya. Kita yang harus membayar semua hukuman, tapi Yesus melakukan penebusan, membayarnya untuk kita. Jadi Yesus menjadi menanggung semua akibat dosa kita. Oke. Nah, nomor 6-nya, Allah yang memilih untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bukan karena kita layak, tapi itu adalah Allah yang memilih. Kalau kita diselamatkan berarti adalah anugerah Allah, kan dia yang memilih, berarti itu apa? Jawaban kalian apa? Ada yang tahu? Ayo dong coba. Salah nggak apa-apa ya, Dik. Ini langsung nggak dengar suaranya nih. Allah yang memilih manusia berdosa bukan karena kita mau diselamatkan, itu adalah kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan artinya itu hak Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa, oh saya lebih baik dari si A. Enggak. Semua itu kedaulatan Tuhan. Nah, kita lanjut nomor 7. Kematian Yesus merupakan apa? Orang percaya dengan Allah. Dengan kematian Yesus, berarti kita dipersatukan dengan Allah dan kita menjadi anak Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa di surga. Artinya apa? Ada yang tahu? Oh, diam semua. Ayo dong, siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak bisa ya? Coba sekarang gini. Kalau kita melakukan dosa, kira-kira kalau kalian melakukan hal yang jahat, Bapak di rumah itu marah nggak? Marah. Marah dong. Kan? Dihukum nggak? Ya, ada dihukum. hukumannya nggak? Dimarahin nggak? Dinasehatin nggak? Iya kan? Nah, Ya. berarti kalau kita lakukan hal yang salah, berarti kita menjadi musuh Allah atau menjadi sahabat Allah? Kalau kita melakukan hal yang jahat, kita menjadi musuh kan seharusnya. Tapi dengan kita menjadi musuh, tapi Yesus mati untuk kita. Jadi tadinya kita yang menjadi musuh, sekarang menjadi damai. Kenapa? Karena Yesus menebusnya. Nah, jadi kematian Yesus merupakan apa? Pendamaian. Pendamaian untuk kita. Jadi karena Yesus rela untuk mati mewakili kita yang berdosa, sehingga kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah karena kita percaya pada Yesus. Dengan demikian kita mempunyai jalan, ya, dipersatukan menjadi anak Allah. Jadi ada perdamaian, ya, ada perdamaian. Oke, selanjutnya. Setelah percaya Yesus, kita harus berubah. Tadi kalau sudah ngomong nih, kita harus berubah di dalam apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menyadarkan kamu. Misalnya, masih cakap kotor enggak? Nah, apa saja yang harus berubah? Ayo, kita harus berubah dalam apa saja? Sikap. Masih pernah? Pikiran, perkataan, Coba. dan perbuatan. Bagus. Di Roma pasal 12, masih ingat enggak? Kita harus memperbaharui hati kita, ya, harus memperbaharui hati kita, pikiran kita juga, dan perbuatan kita harus berubah. Jangan lagi seperti orang yang belum percaya Tuhan.
Jadi ini terus-menerus kita akan disadarkan, misalnya ya masih berbohong, tapi Roh Kudus menegur kita. Kamu tadi udah berbohong nih. Nah, tergantung apakah kita, oh iya ya Tuhan, aku minta ampun ya, aku mau benar-benar berubah, aku nggak mau lagi berbohong. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus menyadarkan kita. Jadi kita harus rela diubahkan oleh Tuhan, kita sadar kita berdosa. Oke? Nah, jadi nomor 9-nya, karya keselamatan Yesus hanya dapat diterima dengan apa? Kalau kita mau selamat, bisa nggak? Aku beli dong supaya bisa dapat tiket ke surga. Bisa nggak dengan cara gitu? Aku kan punya duit, papa mama punya duit, bisa bayar nggak? Ayo adik-adik. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keselamatan dalam Tuhan? Dengan apa? Obat. Tadi baru baca ayat ini, Roma pasal 1 ayat 16. Ayo. Diterima oleh tadi baru baca loh, oleh iman ya. Kita hanya bisa terima dengan iman, yaitu percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tadi kan harus katakan nggak semua orang bisa diselamatkan, tapi orang yang menerima dengan iman. Oke, kita lanjut ya, yang 10 terakhir. Orang yang sudah percaya Tuhan, meninggalkan dosa, menyembah Allah, bersyukur atas semua rahmat Tuhan, itulah adalah apa? Coba buka pasal Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Coba apa? Kalau nggak mau kasih jawabannya, sehingga kalian bisa menyimpannya dalam pikiran kalian. Jadi bukan hanya terima aja selesai, tapi apa? Coba buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Coba siapa yang sudah ketemu bacakan. Sudah ketemu? Roma 12 ayat 1. Ayat 1. Ayat 1 dan 2 supaya kalian mengerti apa sih yang diminta kepada kita sebagai orang yang sudah percaya. Coba yang pria baca. Langsung minta Son baca ayat 1-nya. Son ada Son? Ya ada di sini. Ya, baca ayat 1-nya dulu. Ambil kitab saya dulu. Baca ayat apa? Ayat 1. 12 ayat 1, ya. Hah? Gak kedengaran? Ayat 1, 12 ayat 1. 12 ayat 1. Tunggu tadi dulu. 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dapat nggak jawabannya? Oh. Terus yang tunggu. putri salah satu putri siapa nih? Kanisa ada. Baca Tunggu. ayat 2-nya. Kanisa. Injil itu telah dijanjikannya. 12 ayat 2. 12 ayat 2. Ibadahmu. 12 ayat 2, Pak. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, nah paham adik-adik? Jadi kita yang sudah percaya Tuhan, ada satu proses perubahan, ya, proses perubahan
dari perkataan, dari pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, kita tidak lagi sama dengan dunia. Nah, itulah yang menjadi persembahan yang sejati dan ibadah yang sejati. Bukan hanya datang ke sekolah minggu, tapi kita tetap montek, kita tetap tidak ada perubahan. Jadi perubahan ini berjalan seumur hidup. Ya, semoga hari ini petualangan daripada perjalanan Paulus menyadarkan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak diam saja di rumah, tapi kita proaktif untuk terus mengerjakan keselamatan kita dengan taat kepada Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kalian yang begitu agung kepada kami semua. Kami sadar Tuhan tidak ada satupun dari kami yang bisa mendapatkan keselamatan karena banyaknya dosa kami. Tuhan, Engkau begitu baik, rela mati untuk menebus kami orang yang berdosa. Biarlah Tuhan setiap kami yang sudah mendengar Injil-Mu ini, kami boleh diubahkan oleh Roh Kudus. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami rela dibentuk seperti Rasul Paulus yang mengalami perubahan, dan kami boleh menjadi terang untuk bisa menceritakan kebaikan-Mu kepada orang lain. Bimbing kami Tuhan untuk waktu yang seterusnya, untuk adik-adik yang masih kecil, Tuhan yang memberi pertumbuhan dengan Roh Kudus, sehingga mereka boleh mengerti dan mempersembahkan diri mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya serahkan kembali ke Lause Christine. Oke, terima kasih Lose Eli. Sekarang kita akan dengar pengumuman ya dari Lose Anita. Silakan Lose. Halo adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya, adik-adik hari ini tidak ada yang salah masuk ya ke kelas itu ya, sekolah minggu fluid. Hari ini ada teman baru nggak? Adakah teman baru? Ayo, halo. Saya mau tanya nih, karena selama ini ada, sorry Lose, saya potong sebentar. Lose mau tanya, ada beberapa anak yang sebelumnya itu tercatat di PIK, tapi hari ini masuk di sini. Apakah benar-benar semua yang ada di sini adalah jemaat fluid ya? Ada nggak yang nyasar PIK masuk kemari? Ada nggak? Lupa kali mungkin Lose. Karena selama ini Jason kan di PIK. Terus ada beberapa tadi Lause absennya, biasanya yang di PIK tuh. Kenapa ada di sini gitulah. Lesia, Lause mau tanya aja ya. Kalau memang sudah pasti di sini, biar Lause masukkan daftarnya ke sini. Ada Jason, Lesia, sama Rizal. Apakah memang di fluid? Juga Kevin Fernandez sama Kirea. Apakah Kalau memang saya fluid? fluid Lause. Siapa tadi yang jawab? Kevin. Kevin fluid. Kevin fluidnya. Okay. Ya, lalu Alicia fluid. Oke. Ini tadi yang Lause sebut itu biasanya di PIK. Jason, Lesia, Rizal, terus Kirea. Aku nggak dapat link PIK. Nggak dapat link PIK ya? Mungkin masih baru Lause Eli, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, enggak. Maksudnya supaya saya buat daftarnya nggak salah gitu. Ya. Mungkin Kiria nanti boleh minta tuh. Ada link dari jemaat PIK ada ya? Minta apa sih sebetulnya mereka mau masuk di mana terserah kalian ya, terserah boleh aja mau betul sama kita terima aja Lause Eli. Iya. Cuma Lause mau buat daftarnya supaya lebih rapi aja sih. Supaya daftarnya anak-anak sekolah fluid nanti bisa lengkap, jadi guru-guru bisa tahu siapa anak-anak. Tapi untuk anak-anak yang PIK, misalnya kan kalau kebaktian PIK itu kan kayaknya lebih awal ya. Sebenarnya jam 10. Iya, jadi kalau misalnya mereka nggak keburu ikut yang di PIK, mereka mau masuk ke fluid juga boleh ya, Lause ya, silakan. Jadi tidak ngomong bahwa yang di fluid anak-anak PIK nggak boleh masuk lagi, tidak ya. Jadi silakan masuk aja. Cuma dikasih tandanya aja, jadi namanya dikasih tanda kelasnya dari fluid atau yang di PIK gitu loh.
Jadi Ya, supaya tidak terjadi salah datanya, ataupun nanti kalau ada anak-anak PIK yang masuk di fluid, kita juga bisa kasih tahu ke lausenya di sana bahwa adik-adik ada ikut sekolah minggu gitu loh. Ya, kemungkinan untuk perubahan waktu itu adik-adik bisa kacau, masih ada bisa kacau, ya silakan aja masuk ke fluid, itu kita welcome ya. Jadi nggak ngomong yang fluid hanya boleh untuk fluid ya. Untuk anak-anak baru misalnya teman-teman mau ajak teman-temannya yang dari sekolah lain juga boleh masuk ya di sekolah minggu kita. Nah tadi Lause Anita tanya ada nggak kita teman-teman baru di ibadah hari Minggu ini, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Semua masih teman-teman lama ya. Nah, setelah mendengarkan tadi cerita dari Lause Eli, kita boleh memberitahukan kepada teman-teman kita yang belum pernah ikut sekolah minggu, boleh bergabung juga di sekolah minggu kita ya, adik-adik semuanya. Terus masih ada pengumuman yang lain nggak ya? Untuk yang fluid tetap ibadahnya 10.45 ya. Untuk yang peak nanti itu di jam 10 ya Lause ya. Ya, betul. Ya, di jam 10. Jadi tidak terjadi kesalahan. Ada pengumuman tambahan lagi Lause Irwan? Ya mungkin tadi sih kayak Kiria kan dia nggak dapat tuh link sekolah minggu dari PIK ya. Mungkin dia hubungin apa TU apa jemaat care-nya pos PIK ya. Iya. Nah, Gimana atau ya? juga Kita bisa juga sih, Lause bisa bantu sih kalau memang kamu. Kalau mereka ada di daftar kita, mestinya kan kita bagi linknya ya Lause Anita ya. kita cuma dapatnya link dari fluid ya. Ya. Link dari PIK sudah tidak ada ya kita ya kayaknya ya. Betul, ya betul. Iya, Beda. Ada ya. Sudah tidak ada. Gitu. Itu Ya, saja mungkin- ya Lause ya. Lause Christine ada tambahan lagi? Adik-adik, walaupun kita sudah itu bisa secara fluid, tapi kita terus semangat ya semuanya ya. Nah, untuk mengingatkan untuk teman-temannya yang di IPK atau yang di fluid yang belum ikut bergabung, boleh ingatkan kepada mereka juga. Lause Censu ada tambahan? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita serahkan kembali kepada Lause Christine ya. Oke, kita tutup kebaktian kita ya. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa tidak surga. Puji terima kasih. Amin. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami yang Engkau sudah sertai dari awal sampai akhir. Kami berdoa di sepanjang minggu ke depan, kami mohon kiranya Tuhan tolong kami supaya firman yang sudah kami dengar itu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk lause-lause kami yang terus boleh Tuhan tolong sehingga mereka terus boleh melayani Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua dan juga keluarga kami. Tuhan, kami terus meminta Tuhan jaga lindungi kami, khususnya dari virus, penyakit-penyakit yang saat ini sedang mewabah. Tuhan, bentengi kami. Dan juga kami berdoa untuk mungkin ada teman-teman kami di sekolah minggu, keluarga mereka, ataupun keluarga kami yang terpapar COVID, kiranya Tuhan juga tolong sembuhkan mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati semua obat-obatan, semua makanan minuman, usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh segera pulih. Kami rindu di tengah-tengah sakit mereka boleh terus mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah dunia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Bantu para dokter, para tim medis yang terus bekerja keras. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan kekuatan kepada mereka. Kami rindu, kami boleh melalui pandemi ini sama-sama bergandengan tangan dan Engkau yang menguatkan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Amin.